Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah setelah beberapa lama kita jeda pembahasan kitab Kitabul Akhyar, alhamdulillah pada hari ini kita bisa kembali membaca kitab Kitabul Akhyar dan kita masih dalam babul buyu', bab jual beli. Dan pada kesempatan ini kita akan bahas tentang bai'us salam, yaitu jual beli salam. Bismillahirrahmanirrahim. Babus salam, bab tentang jual beli salam. Faslun wa yasihhu salamu halan wa muajjala. Jual beli salam itu sah, dibolehkan halan. Istilahnya halan itu langsung, ya, pada saat itu juga. Wa muajjalan, dan juga boleh muajjalan, yaitu ditangguhkan penyerahan barangnya. Fima takamalat fi khamsati syurutin, dengan syarat dia sempurna, syarat-syaratnya sempurna pada 5 syarat. Di antaranya adalah an yakuna madbutan bisifah, bahwa objek jual beli salam itu madbutan, ditentukan istilahnya ciri-cirinya, ya, ditentukan ciri-cirinya bisifah, dengan sifat-sifat yang telah ditentukan, ukurannya ataupun juga ciri-cirinya ditentukan di dalam akad tersebut. As-salamu was-salafu bima'na wahid. Jual beli salam dan salaf itu maknanya satu. Wa summiya bidzalika, dan dinamakan dengan jual beli salam li taslimi ra'sil mali fil majlis, ya. Karena penyerahan ra'sul mal. Kalau ra'sul mal secara arti aslinya itu adalah modal, ya. Tapi di sini menyerahkan ra'sul mal atau harga barang yang akan dipesan itu fil majlis, ya, di majlis akad. Wasalaban, dan dinamakan juga jual beli salaf li taqdimi ra'sil mali wahdah. Juga dinamakan jual beli salaf karena dia mendahulukan atau menyerahkan lebih dahulu ra'sul mal, modal atau harga barang yang dipesan itu, aqdun ala mausufin, atau juga dikatakan akad terhadap barang yang mausuf, yang disifati, ya, sifatnya begini, ukurannya, bentuknya, terus warnanya dan segala macam. Fil dhimmah, dan itu ada dalam tanggungan si penjual. Bibadalin ajilin, dengan badal atau dengan bayaran yang ajilin. Bibadal ajilin, dengan harga yang ajil, yang segera, ya, yang didahulukan. Bi ahadil lafzaini, dengan salah satu lafaz. Wal aslu fihi, dan yang menjadi dasar dalam kebolehan jual beli salam ini qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan saling hutang menghutangi dengan satu hutang ila ajalin musamma, dengan waktu yang telah ditentukan, faktubuhu, maka tulislah. Inilah yang menjadi dasar dibolehkannya jual beli salam. Di sini dikatakan bahwa Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah jual beli salam, ya. Kemudian wa warada anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah, ya, bahwa Rasulullah sallam ini menjadi dasar kedua, yaitu hadis yang menjadi dasar dibolehkannya melakukan jual beli salam. Sungguhnya Nabi SAW qadimal Madinah, datang ke Madinah, wahum yaslifuna fit tamri as-sanata was-sanataini. Dan mereka penduduk Madinah itu melakukan jual beli salaf atau salam,
fit tamri pada kurma. Artinya dia memesan kurma dengan ciri-ciri, dengan jenis yang sudah ditentukan, kemudian membayar harga sebelum barang itu datang. Itu selama berapa? Sanah, 1 tahun atau 2 tahun. Warubama qalat sanataini wassalas, bahkan mengatakan 3 tahun waktunya untuk diserahkan barang tersebut. Faqala, dan kemudian Rasulullah SAW bersabda, man aslafa falyuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Barang siapa yang melakukan jual beli salaf atau jual beli salam, memesan barang dengan sifat-sifat yang sudah ditentukan itu, maka hendaklah dia melakukannya fi kailin ma'lum, dengan cara kail, takaran yang ma'lum, yang diketahui, yang ditentukan, kemudian wazin ma'lum, demikian juga dengan timbangan yang diketahui, atau maksudnya itu adalah ditentukan berapa, ila ajalin ma'lum, dengan waktu juga yang telah ditentukan. Itulah dalil kedua, yaitu tadi ada Al-Quran, kemudian ada Sunnah tentang kebolehan jual beli salam. Wa fihi min jihatil ma'na, dan dari hadis ini dari segi maknanya terkandung ar-rifqu bil muta'aqidaini. Ada semacam rifq, yaitu kemudahan bagi kedua yang bertransaksi, yaitu penjual dan pembeli dalam bab salam ini. Lianna ashabal hiraf qad yahtajuna ila ma yunfiquna ala hirafihim minal gilal, ya. Karena apa? Pemilik, istilahnya pemilik barang atau yang penjual itu, mereka kadang membutuhkan dana untuk yunfikuna ala hirafihim, untuk mengembangkan usaha mereka. Minal gilas, contohnya seperti ongkos pekerja, ongkos buruh. Dia untuk menjalankan perusahaan itu sangat butuh itu. Ya, wala mala ma'hum, sedangkan mereka tidak memiliki kecukupan dana untuk mengongkos atau untuk mengupah pekerjanya. Ya, ala hirafihi minal gilal wala mala ma'hum. Wa arbabul nuqud yantafi'una birrukhasi, sementara satu sisi pemilik uang ini dia mendapatkan keringanan, ya, untuk mendapatkan barang. Fajawwaza dzalika rifqan bihima, maka dibolehkanlah salaf atau salam ini, jual beli pemesanan ini, sebagai rifqan bihima, sebagai bentuk kemudahan terhadap keduanya. Wa in kana fihi gharar, meskipun diduga di situ akan ada gharar. Gharar ini unsur-unsur akan terjadi penipuan atau kerugian misalnya, ya. Karena ada waktu yang sangat panjang, 1 tahun 2 tahun begitu, tapi barangnya sudah ditentukan. Kemungkinan akan terjadi gharar ada, ya. Kal ijarah alal manafi'il ma'dumah, seperti menyewa manafi', ya, manfaat-manfaat yang sebenarnya belum kelihatan, ya, belum ada, tapi akan ada, tapi dengan syarat dia disifati atau ditentukan bagaimana kriterianya. Lima sisil hajah. Nah, ini kemudian kadang-kadang karena sangat membutuhkan, sangat mendesak, ya, kebutuhan sangat mendesak, maka itu dilakukan. Ila zalika, kepada yang demikian. Summa aqdus salami in kana muajjalan. Kemudian akad jual beli salam ini apabila dia muajjal, barangnya itu nanti ditangguhkan, ya. Fala niza'a fi sihhatihi, maka tidak ada yang berbeda pendapat akan sah atau bolehnya melakukan jual beli salam dengan menangguhkan barang yang akan diterima dan mensegerakan harganya, menyerahkan harganya. Disuruh, dan pada sebagian penjelasan tentang masalah ini, hikayatul ittifaq, ya, hampir-hampir akan ada semacam ulama itu berittifaq, bersepakat ala sihhatihi, ya, akan kebolehan, akan sahnya jual beli salam ini. Kemudian wali anna, di sini dikatakan juga wa fi ba'di suruh hikayatul ittifaq ala sihhatihi wali anna mauridun nas, karena itu sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam hadis tadi. Wa in kana halan fahal yasihhu,
Misalnya kalau misalnya itu diberikan segera mungkin, halan ya. Jadi saat itu juga dibayarkan ya harganya dan juga barangnya. Hal yasih, apakah dibolehkan? Qala a'immatus salasah, imam yang 3 mengatakan itu tidak sah, la yasihhu. Wa madhhabuna, sementara mazhab kita, mazhab Syafi'i, mazhab kami, yaitu mazhab mazhab Syafi'i, annahu yasih, itu adalah sah juga kalau dilakukan secara halan. Halan itu secara apa namanya ini, halan, langsung gitu ya, cash gitu. Wa hujjatuna annahu iza jaza fil muajjal, kalau seandainya apabila jual beli salam ini fi muajjal itu jaiz ya, ditangguhkan barang itu juga boleh, ma'al gharar, meskipun di situ ada diprediksi akan ada kerugian atau penipuan, fahuwa fil hali ajwaz, maka ya langsung cash dan itu lebih boleh gitu. Li'annahu ab'ad anil gharar, karena ini lebih jauh daripada akan terjadinya gharar tadi itu. Summa idza aqada, apabila sudah terjadi akad dalam jual beli salam atau salaf ini, la budda min wujubi syurutin, maka harus ada kewajiban syarat-syarat li sihhatil aqdi, untuk menyatakan sahnya akad jual beli salam ini. Minha, di antara syaratnya itu adalah dhabtuhu bisifah, yaitu ditentukan dengan sifat-sifat barang, misalnya ukurannya, kemudian beratnya berapa, kemudian bahkan mungkin warna catnya misalnya. Itu harus dhabtuhu bisifah allati tanfil jahalah. Nah, dengan adanya kriteria-kriteria, ketentuan-ketentuan ukuran tadi itu, dhabtu bisifah ini akan menghilangkan al-jahalah, unsur ketidaktahuan pembeli terhadap barang tersebut. Ala ma ya'ti fi kalamis syekh, sebagaimana akan dijelaskan dalam perkataan penulis daripada kitab ini. Kenapa? Li'anna salama, karena salam itu adalah aqdu ghararin ya, karena tadi dia dianggap sebagai akad yang berpotensi adanya gharar gitu ya, kerugian atau penipuan. Wa adam ad-dhabti, dan kalau tidak ada kalau barang-barang yang akan dipesan ini tidak diberikan sifat atau ciri-ciri dan kriterianya yang pasti, bima, yang itu nanti akan menghilangkan unsur ketidaktahuan terhadap barang. Kalau nggak dilakukan, ini akan terjadi apa? Ghararun tsani. Tentu akan terjadi gharar yang kedua, ya. Wa ghararani ala syai'in wahidin ghairu muhtamal. Jadi kalau ada lagi gharar yang kedua karena ketiadaan jual beli salam tapi tidak dengan ada sifat-sifat yang jelas tadi itu, ini jelas dikatakan gharar kedua, ya. Unsur kerugian dan unsur penipuannya lebih besar lagi kalau terjadi itu. Maka oleh sebab itu syaratnya itu harus dhabtuhu bisifah. Jadi kriteria-kriterianya harus jelas barang tersebut. Karena apa, kalau ada dua kali begitu unsur-unsur gharar dan kerugian atau kebohongan penipuannya, maka ghairu muhtamal ini nggak bisa diterima, nggak bisa dikatakan sebagai jual beli salam. Falihaza la yasih, oleh sebab itu kalau tidak ada sifat-sifat yang ditentukan dalam barang yang akan dipesan, la yasihhu, maka jual beli semacam ini tidak sah. Wallahu a'lam. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi tentang jual beli salam, yang mudah-mudahan ini menjadi jelas bagi kita bahwa ketika kita memesan barang dengan ketentuan-ketentuan yang kita inginkan, ukurannya, warnanya, besarannya, beratnya misalnya, dan itu bisa diadakan ya dengan sepersis dengan yang dipesankan, ini dibolehkan dalam syara' ya, berdasarkan Al-Quran dan hadis tadi. Ya, yang penting bahwa barangnya tersebut adalah madbut, dia ditentukan sifat dan ini. Kemudian juga ada ajalnya, ada waktu kapan pesanan itu akan diberikan. Nah, ini adalah tentu tadi hikmahnya agar kedua belah pihak, yaitu pembeli dan penjual itu mendapatkan keringanan.
Ya, tadi misalnya si produsen yang punya barang itu dia bahwa mendapatkan uang lebih awal untuk kemudian memudahkan proses produksi barangnya, sementara yang kedua pembeli mendapatkan barang sesuai dengan pesanannya, ya, meskipun dia pada saat itu tidak mendapatkan tidak ada hadir di situ, tapi akan datang dengan sifat-sifat yang sudah ditentukan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.